Tabe salamat, lingguna latai, salam sahujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kaseruga, bas sengat kajubata, arus, arus, arus. Halo Sobat TNI, saya Rolenzo Dotsega, inilah Jurnal Sepekan Kodam 22 Tambun Bungai. Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Gudang Perum Bulog Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto SE, bertujuan meninjau kesiapan stok pangan nasional, penyerapan hasil panen petani, distribusi beras, serta meresmikan revitalisasi Gudang Perum Bulog, Kalimantan Selatan. Kehadiran Pangdam 22 Tambun Bungai menjadi wujud dukungan TNI AD terhadap program ketahanan pangan pemerintah. Melalui sinergi antara TNI, pemerintah, DPR RI, Perum Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya mewujudkan swasembada, pangan, dan ketahanan nasional dapat terus diperkuat. Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC melaksanakan peninjauan ke Rindam 22 Tambun Bungai untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan siswa sarjana penggerak pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sedang berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam mengecek jalannya pendidikan, kesiapan sarana dan prasarana latihan, serta memberikan motivasi kepada para siswa agar senantiasa menjaga disiplin, semangat belajar, integritas, dan kondisi fisik selama mengikuti pendidikan. Pangdam menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses pendidikan di Rindam 22 Tambun Bungai berjalan optimal sehingga mampu mencetak lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC menghadiri apel kesiapsiagaan bencana menghadapi kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Apel yang melibatkan sekitar 1.000 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, dunia usaha, dan relawan tersebut bertujuan memperkuat sinergi serta memastikan kesiapan personel dan sarana dalam menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan karhutla. Pangdam menegaskan Kodam 22 Tambun Bungai siap mendukung pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui sinergi lintas sektor, patroli terpadu, kesiapsiagaan personel, serta respon cepat di lapangan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC memimpin sidang pantukir penerimaan calon tamtama prajurit karir TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2026 tingkat Sumpansus Kodam 22 Tambun Bungai di Aula Makorindam 22 Tambun Bungai, Banjarbaru. Dalam sidang yang dihadiri dan Rindam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Ali Akwan SE beserta unsur panitia seleksi, Pangdam menegaskan seluruh proses penerimaan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berpedoman pada prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna menghasilkan prajurit TNI AD yang berkualitas dan berintegritas. Hasil sidang pantukir tingkat Subpampus Kodam 22 Tambun Bungai dijadwalkan diumumkan pada 11 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan pertama di Secata Rindam 22 Tambun Bungai sebagai tahap awal pembentukan prajurit TNI AD yang profesional, tangguh, dan berkarakter.
Pangdam 22 Tambun Bungai, Maijen TNI Zainul Arifin SAP MSC, mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran SIKOM bersama Forkopimda menghadiri peresmian kawasan Waterfront City Kapuas yang dirangkaikan dengan panen raya padi di Kabupaten Kapuas. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan kawasan publik sekaligus destinasi wisata baru. Usai peresmian, rombongan meninjau panen raya padi di Desa Terusan Mulia, Kecamatan Bataguh sebagai wujud komitmen memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. Pangdam menegaskan Kodam 22 Tambun Bungai siap bersinergi mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pembangunan wilayah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Jurnal Sepekan Kodam 22 Tambun Bungai. Seluruh kegiatan dan peristiwa ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 22 Tambun Bungai, dalam menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, serta selalu hadir di tengah masyarakat. Saya Rolenzo Dotsega, mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Jurnal Sepekan Kodam 22 Tambun Bungai berikutnya.